Oke ya. Di sini kita langsung buat penalian ya. Penalian roncek lah ibaratnya. Buat penalian layangan naga. Oke, di sini saya pakai benang sama masih yang kayak kemarin ya. Kalau di sini nyebutnya pakai benang kentang ya, yang buat jemuran, tapi ini yang agak kecil. Mungkin gedenya kurang lebih itu apa itu namanya, sapu lidi mungkin ya. Ya, gedenya sapu lidi ini. Nggak tahu ini miliannya berapa, juga kurang tahu. Ya, kalau saya pribadi, kalau saya sendiri di sini cara mudah cara mudah buat ngikat supaya nggak geser-geser ya. Di sini saya mau ambil satu lantai aja di sini ya. Lebarnya satu lantai. Di sini kalau diukur 30 40 cm ya. Di sini keramiknya 40 cm. Di sini saya akan buat jarak roncenya 40 cm. Caranya gimana? Kalau saya pribadi kayak gini. Ini talinya saya ikat. Jadi nggak main jahit-jahit ya. Kalau di sini susah buat jahit. Nah, kalau di sini kayak gini. Kalau saya pribadi ya. Diukur. Segini lagi. Sini kan ada 50 keping, berarti harus bikin 50 ini ya, iketan kayak gini, 50 kuncian. Sini pas ya. Terus kalau saya pribadi kayak gini, ini nanti pas mau dipasangnya ke layangannya, ini harus diikat juga ntar pakai tali rafia. Contohnya gimana ya? Contohnya kayak gini, tapi ngikatnya harus di depan ya. Nanti layangannya kayak gini, saya ambil dulu. Nah, contohnya kayak gini, saya ikat di sini. Ikat. Nah, nanti pas sininya harus di bagian depan ya. Ikatnya harus di bagian depan, iketan ini, iketan matinya. Tadi nanti kayak gini, jadinya kayak gini. Ini tali bagian belakang, ini harus di atas ya. Kalau saya sendiri pakainya di atas, talinya di atas. Nah, kayak gini. Nanti diikat, contohin aja kayak gini. Nah, pas diikat kayak gini, otomatis nanti ya kalau ini diterbangin layangan, otomatis dia bakal nariknya ke belakang. Ya kalau nariknya ke belakang dia bakalan kuat. Karena apa? Ini udah mati di sini, udah keganjel sama ikatan mati yang ini, yang tadi saya ikat ya, seperti ini tadi matinya. Oke, kalau saya sendiri kayak gitu ikatnya. Tapi ini efektif juga ini, selama beberapa kali saya bikin layangan ikatnya kayak gini. Ini sama ini, kalau ketarik ini bakalan kekunci. Terus selanjutnya ini pas satu segini, satu keramik, saya bikin lagi iketan lagi. Sebelum saya pasang di bagian layangannya, saya bikin terus kayak gini. Kan ada tiga ini tali ya, tiga tali. Saya bikinnya semua dulu gini. Nah, pas, oke, pas. Nah, ikut lagi supaya kenceng, pasin lagi. Nah, terus kayak gitu. Kalau saya pribadi kayak gitu. Tapi ini benar-benar efektif. Kalau benang kayak gini apa ya, kalau dijahit, mulai dijahit ini nggak bisa, terlalu licin. Pas kencengin lagi. Terus kayak gitu terus ya kalau saya pribadi kayak gitu. Tapi ngikatnya kayak gini, ini ngikatnya harus di depannya, di depan kayak gini. Ini bagian belakang, ini bagian depan. Nah, kita ikatnya di bagian depan.
depan ininya ikatan mati ya dari tali ini. Nanti diikat di layangannya, dia bakal nggak bisa goyang, mau ditarik kayak apapun dia nggak bakalan geser ke belakang karena emang di sini udah mati ya. Oke, coba gitu ya. Ini kalau saya pribadi nih cara perangkaian talinya gini terus sampai berapa puluh keping. Saya punya 50, saya bikin ini 50 terus 50 nanti baru diikat. Oke, pakai tali rafia juga udah termasuk kuat ini, bakalan goyang mundur. Oke, coba kita mau susun dulu ya, ikutin terus, jangan lupa di subscribe. Oh guys, ini saya lagi ngerangkai nih ya, lagi ngerangkai sama tali nih. Rangkai layangan. Kalau saya pribadi ya, ini buat supaya titik ketemu titik tengahnya ini buat di atas ya. Contohnya ini, saya bikin segitiga kayak gini. Saya bikin segitiga kayak gini, kita pasin, nah itu titik bagian atas di sini gitu. Kalau saya sendiri emang harus apa itu namanya, detail juga ya, harus detail supaya emang nantinya hasilnya juga cukup memuaskan gitu ya. Kalau saya pakainya gini buat buat ketemu titik tengah bagian atas. Nah, ini juga lagi ngerangkai juga yang seperti saya contohkan tadi ya, saya ikat buat ganjel ya, supaya enggak lari-lari ntar ini talinya. Juga sama juga ini, nanti juga seterusnya ini bagian depan ya. Nah berarti ikatnya di bagian sini ya, harus di depan juga nantinya, ikat tali buat ngikatnya. Oke guys, ini cara penalian saya ya, penalian rongsainya kayak gini. Kayak yang tadi saya bilang, kita harus ikatnya di depan ini ya, di depan tali matinya, harus di depan tali mati. Ikat satu kali juga cukup atau 2 kali. Nah kita pantang kayak gini juga kuat ya, karena ini bakal nariknya ke belakang, makanya nariknya harus di depan. Nah, terus kita masukin, ingat ya, masukin juga harus menyilang juga, harus menyilang. 1 gak usah terlalu banyak ikatan juga nggak masalah, yang penting intinya kuat. Nah nyilang, terus kita ikat mati. Kita nanti coba bakal tarik, kira-kira bakal bisa lepas nggak ya. Udah kayak gini aja cukup ya. Kalau di kayak giniin dia bakal kuat, kalau nariknya ke belakang bakal kuat. Ini sudah beberapa kali juga ini masang kayak gini, kuat. Nah kayak gini. Coba satu lagi ya, kalau saya digantung yang ini enakan digantung, ini ya layang enakannya digantung.
sama di sini juga. Di depan terus harus di depan ya, jangan di belakang. Kalau di belakang pasti geser. Udah satu kali aja, kalau saya satu kali juga cukup, nggak usah banyak iketan ya. Aduh, sebelumnya maaf ya, di sini banyak anak-anak makanya fishing. Tuh masukin dari belakang lagi, tapi lewatnya atas ya. Ini kita masukin lagi. Kita cut. Sebenarnya gini aja cukup ya, bisa banyak ikutan, yang penting hilang ya. Coba kita tarik lagi. Kita harus pastiin, harus dicek dulu ini pastiin harus benar-benar kuat ya. Udah seterusnya sampai selanjutnya juga kayak gitu. Kalau ini tutorial dari saya ya. Oke guys, ini kalau saya pribadi pakainya kayak gini, digantung ya, digantung di atas, digantung. Saya tinggal ini doang, tinggal ikat. Ini juga nggak terlalu susah juga ya. Oke, mungkin kayak gitu sih. Ini proses ini ya di samping, samping kiri juga belum.